Dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Ya, saya sangat bersuka cita. Amin. Saya sangat bergembira ada di tempat ini. Amin, saudaraku. Ya. Saya itu lucu loh. Kalau kesini itu ya ngantuk di jalan aja udah capek rasanya ya. Jangankan di jalan, waktu masih ibadah di gereja aja kadang-kala kaki ini udah, waduh, udah sebentar, udah lama, ya. Tapi begitu di jalan nampak segar ya. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Wow. Sama-sama katakan wow. 1, 2, 3. Wow. Ya. Nah itu. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Apalagi mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ya. 3 kesaksiannya penuh dengan air mata berbahagia dan air mata berbahagia. Oh, bannya itu tidak mengganggu ibadah kita ya. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan akan memulihkan kita. Nah, coba kita dengar ya firman Tuhan mau bilang apa sama kita sore malam hari ini. Mazmur 34. Haleluya, luar biasa ya. Amin. Ya. Mazmur 34 yang sudah dapat katakan amin. Ayat 7 sampai dengan 11 saja dulu ya. Sebenarnya semuanya ini sebenarnya satu pasal ini saudara renungkan nanti di rumah lagi ya. Ya. Mulai ayat 1 ya, nanti renungkan lagi Mazmur 34. Tapi kita lompat saja ayat 7 sampai dengan ayat 11. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari apa? Segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Yang apa dibuat? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, saudaraku. Itu makanya carilah Tuhan. Nah, saudaraku, saudara tahu nggak ini pasal 34 ini? Ya, ini keluar dari hati Daud, Raja Daud. Dia belum menjadi raja waktu itu. Ya, tapi dia sudah diurapi menjadi raja. Tuhan sudah mengurapi dia melalui hambanya Samuel. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Raja Daud diburu-buru mau dibunuh oleh Raja Saul. Itulah makanya dia sampai ke tempat Abimelek ini, saudaraku sekalian. Waktu ketemu sama Abimelek, ini saudaraku sekalian, mau saya mau kasih tahu. Daud ini, ya, dia sudah terkenal. Dia seorang panglima, dia seorang petempur, ya, dia seorang yang tidak gentar maju berperang di barisan depan. Ya, Saul suka bikin dia di barisan depan supaya dia mati dalam pertempuran, tapi Tuhan membela Daud. Nah, ketika Saul cemburu, dia mengejar-ngejar Daud. Dia mengejar-ngejar Daud, mau dimatikannya, mau dibunuhnya supaya tidak menggantikannya menjadi raja. Nah, sampailah dia ke tempat kerajaannya Abimelek ini, saudara sekalian. Waktu ketemu Abimelek, ya Abimelek ini melihat, itu si Daud itu, yang olehnya orang-orang Israel berseru-seru, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Itu di Daud itu, kata panglimanya Abimelek. Dia sudah terkenal memang, tetapi Daud pura-pura gila. Itu ayat 1 itu mengatakan demikian, saudara sekalian. Jadi saudara, kalau membaca ayat ini, saudara jangan kira Daud itu seperti orang yang dia lagi dikejar-kejar, dia sedang mengalami kesusahan, nyawanya sedang terancam. Jangankan dia perutnya yang terancam, jangankan mengenai makanan, nyawanya sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Mana-mana dia dicari orang untuk mau dibunuh. Ketika ayat ini muncul, saudaraku sekalian, itulah yang terjadi. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Apa Daud menyerah? Oh enggak, saudaraku. Ya, rasanya maut itu sejengkal katanya, selangkah saja di belakangnya. Itu betapa sesak hatinya sebenarnya. Ya, dia mengalami rasanya seperti dia tertindih, seperti dia kesusahan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, wow, dia mengalami kelegaan, jiwanya bermegah katanya. Nah, ayat 7 bilang begini, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kesesakan kita itu belum seperti Raja Daud yang mau dibunuh orang, benar nggak? Kesesakan kita, Tuhan tolong saya. Tuhan. Tapi kita bukan seperti Daud. Kesesakan kita itu, ya kalau bagi Daud itu mungkin belum apa-apanya. Tetapi firman Tuhan bilang, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Makanya kalau kita lagi dalam kesesakan, ya saudara sekalian, memang rasa hati kita ini pingin, kenapa ini? Kenapa ini? Rasanya susah bersyukur. Iya. Daging kita mulai berbicara, daging kita mulai mau bersuara di hati dan pikiran kita, benar nggak? Kita mulai mempersalahkan satu dengan yang lain, ya. Tapi apa yang Tuhan bilang? Ya, Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Orang yang tertindas itu, orang yang anak Tuhan itu, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita dari kesesakan kita. Makanya percaya saja kepada Tuhan. Nah, ayat 8 apa firman Tuhan bilang? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Meluputkan dari apa? Dari bahaya, dari niatnya orang jahat. Kenapa? Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Makanya saudaraku sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita dalam kesesakan, ya, ketika kita dalam kekhawatiran, jangan lupakan Tuhan. Amin, saudaraku. Ingatlah bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Loh, nyawanya diberikannya bagi kita loh. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan kita? Amin, saudaraku. Itulah sebabnya ayat 8 ini bilang begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin, saudaraku. Kecap dan lihat. Itu sebabnya kalau dibilang sesuatu yang tidak masuk akal itu yang seperti itu. Saudara pernah nggak mengecap sesuatu, mau merasakan sesuatu tanpa dilihat? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Pasti kita lihat dulu kan? Bahkan kalau istri kita mengasih sesuatu pun kita lihat dulu kan? Nah, right emang, iya kan? Kita lihat dulu, nggak sembarangan kita mau makan atau mau minum. Apa ini? Ini air pahit kah? Air apakah? Tapi firman Tuhan bilang, kecap dulu. Nanti kamu akan lihat. Amin, saudara.
dikecap dulu. Kecap dulu. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, artinya begini saudara sekalian. Artinya gini, percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya penuh. Amin, saudara. Rasanya hati ini gentar, seperti Ibu Erni tadi membagikan kesaksian itu. Ya kan? Aduh, bagaimana kalau anakku ke Papua? Saya juga gak kebayang, saudara sekalian, bisa 3 kali pesawat itu. Ke Papua itu bisa berapa jam itu? Ya, dari Papua naik pesawat itu mungkin ke Makassar dulu sekian jam, dari Makassar ke Surabaya atau ke Surabaya dulu baru ke Jakarta, mungkin barangkali seperti itu rasanya penerbangan. Ya, dari Jakarta atau dari Surabaya baru ke Palangkaraya. Kalau dia mau melepas rindu sama papa dan mamahnya, bayangkan UPH, uang papa habis katanya. Nanti dia ditempatkan di Bogor, coba di kota kembang, kota hujan. Coba, Bogor itu tempat yang sejuk lagi, udaranya bersih ketimbang Jakarta. Kota Manisa. Betapa Tuhan terbaik ya. Di Bogor coba. Aduh. Itu nanti anak muridnya yang punya villa semua jangan-jangan. Di Bogor loh di tempat. Saya pikir ya Tuhan, kalau nggak di Bandung, Surabaya, menurut permintaan mamahnya, ya. Mungkin begitu pikiran kita kan? Tapi kita berdoa, Tuhan tempatkan yang dekat yang terbaik. Nah coba di Bogor loh. Ya, malah lebih bagus daripada Tangerang saya rasa. Udaranya. Tuh, Tuhan kasih yang spesial untuk anak-anak Tuhan. Makanya kecap kebaikan Tuhan itu. Percaya kepada Tuhan itu artinya. Coba, saudara sekali lagi saya tanya, tidak mungkin mengecap sesuatu yang saudara tidak lihat. Benar nggak? Tutup mata kamu, saya mengasihkan ke mulut kamu makanan. Saudara pasti nggak percaya siapapun yang memberikan itu. Benar nggak? Nanti dikasihnya cabai, gimana? Tetapi firman Tuhan bilang melalui Raja Daud, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ini dia ngomong ini lagi dalam kesusahan loh, lagi dikejar-kejar, saudaraku. Lagi dikejar-kejar, hendak dimati. Hendak ada apa katanya? Iya, mau dimatikan, mau dibunuh. Tapi dia bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu makanya berbeda orang yang sudah diurapi Tuhan itu. Berbeda. Dia percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati. Kecaplah dan engkau akan melihat semua kebaikan. Makanya bagian kita setia kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Setia saja kepada Tuhan. Setia saja. Datang sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Tak berkekurangan loh Tuhan bilang. Itu makanya don't worry, be happy, oke? Amin? Aduh, bahasa narai gitu ya, Pak Pendeta. Elak mikeh. Ya. Bersukacita saja. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang taat, orang yang tunduk pada perintah Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan. Coba bayangkan singa-singa ini lambang kekuatan. Raja hutan singa muda itu, saudaraku sekalian. Saudara jangan dekat-dekat dengan singa muda. Singa yang tua, singa yang ompong aja kelihatan ganas.
Apalagi singa muda, saudara jangan coba-coba elus kepalanya. Lucu singa teh. Aku hendak, apa nak naikkan singa? Rela itu nah. Ya. Jangankan singa, anjing ngomong aja, anjing yang aja, anjing muda aja nggak berani kita dekat, benar nggak? Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa yang gagah perkasa bisa merana kelaparan, nggak dapat mangsa. Mengerti nggak ini artinya? Ya, walaupun bosmu itu raja solar, raja minyak, ya, kau takut datang sama dia. Bagaimana ini nanti Pak, Ma, ikut cek ombak dia ikut Ma. Bujur dia. Kenapa? Karena kita mengalami rasanya kecut, benar nggak? Karena yang kita hadapi itu singa muda, tapi dia kelaparan, nggak dapat dah. Ya kalian yang tahu itu, ya. Orang yang kelihatan perkasa bisa mengalami kelaparan. Nih, perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya mau tanya, waktu tinggal Bon itu pernah nggak masak nasi nggak? Atau kalian minjem uang nggak? Saya mau tanya dengan jujur dulu. Nggak ada. Oh iya, makanya jangan dulu sambil bersyukur. Iya, percaya saja sama Tuhan. Pegang tangan istrimu. Ayo mah kita berdoa kita mah. Amin, saudaraku. Jadi saya terusik juga hati saya waktu melihat Mama Mimi itu nangis. Benar nggak? Tuhan pasti menunjukkan jalan kepada orang yang takut akan Dia, orang yang berlindung kepadanya. Tuhan pasti buka jalan. Ya, secemburu apapun dia, iri seperti apapun dia, ya kan? Tuhan pasti buka jalan. Oh, nanti baca sampai habis, nanti baca. Ya, Tuhanlah yang memberi penghiburan kepada kita. Berkat Tuhanlah pangkal selamat, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan takut, jangan bimbang kata firman Tuhan. Ya, singa-singa muda bisa merana kelaparan loh. Merana kelaparan, nggak dapat mangsanya yang terkecil sekalipun. Tetapi firman Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini janji Tuhan. Bagian kita takutlah akan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Itu artinya mencari Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, saudaraku. Mau mengandalkan Tuhan, amin. Itu makanya kecaplah. Lihat, engkau akan melihat segala kebaikan Tuhan. Coba. Amin, Porsi Bayu. Mau akan melihat kebaikan Tuhan. Asal kita mau mengandalkan Tuhan, amin. Berlindung padanya, mencari Dia, andalkan Dia, datang kepada Dia, karena firman yang mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Makanya cari Tuhan, datang kepada Tuhan, tinggalkan yang lama, tinggalkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti beracara, Tuhan pasti berperkara dengan kita. Amin, saudaraku. Dia akan meluputkan kita dari semua kesesakan kita. Nah, kebaikan seperti apa yang harus kita lihat daripada Tuhan itu? Apa yang sudah kita alami daripada Tuhan? Jangan sampai lupakan itu, saudaraku sekalian. Amin. Jangan. Coba kita lihat Mazmur 103 ya, ayat 1 sampai 5. Sebentar lagi. Ya, Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Wow. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat katakan amin? Dari Daud. Pujilah Tuhan apa? Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai
segenap batinku. Ayat 2 bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa pertolongan Tuhan, firman Tuhan. Ya, Daud mengeluarkan puji-pujian ini, ya, sehingga menjadi suatu firman bagi kita, suatu firman bagi kita. Firman Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, saya segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan sampai kita lupa segala kebaikan Tuhan. Ingat, ya, kelemahan kita, kelemahan manusia adalah melupakan. Itu sudah turun temurun, itu jangan, nggak bisa kita bantah. Tetapi kita harus mengalahkan itu. Ya, ini loh. Ya, waktu kita nggak ada berkat, kita bisa menangis sama Tuhan. Tapi ketika kita ada berkat, kita bisa lupa. Itu makanya kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, berkat bisa membuat kita jauh daripada Tuhan atau semakin melekat kepada Tuhan. Nah, itu makanya hati-hati. Harus kita melatih diri kita. Jangan sampai kita melupakan segala kebaikan kita, kebaikan Tuhan. Kita berdiri, kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Jangan lupakan. Ini sudah menjadi suatu firman bagi kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, Dia yang mengampuni kesalahan kita. Saudara tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Mengampuni dosa kita, menebus kita dari maut, dari hukuman yang kekal, dari kematian yang kekal, dari lubang kubur yang kekal. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan penebusan Tuhan. Kita bukan orang yang layak. Kita bukan orang yang harusnya menerima keselamatan, tapi Tuhan selamatkan kita. Kita bukan orang yang layak loh. Ingat, kita ini orang pemberontak. Berkali-kali kita memberontak kepada Tuhan. Kita orang berdosa, tapi Tuhan selamatkan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dengan darahnya, dengan nyawanya, diampuninya kita. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis. Karena Dia sudah mati dan bangkit untuk kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena Dia mengampuni segala kesalahan kita, menyembuhkan segala penyakit kita. Tahu nggak saudara, penyakit yang paling parah bukan penyakit yang kelihatan itu, penyakit yang di dalam. Sakit hati. Penyakit pada batin kita, penyakit pada jiwa kita, penyakit tertolak, penyakit kebencian, penyakit amarah, penyakit dendam, sakit hati, dan penyakit lainnya yang kelihatan di permukaan hidup kita, yang di tubuh kita. Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib, disembuhkannya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kita
oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, oleh luka-luka di tubuhnya kamu disembuhkan. Itu makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita disembuhkan Tuhan, ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dimahkotainya kita, menjadi pangerannya, menjadi putranya, menjadi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Barang siapa yang menerima dia diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Diangkatnya jadi anaknya, anak raja. Makanya kau jangan takut, kita jangan takut lagi, amin. Amin. Bukan kita tidak pernah menghadapi sesuatu tantangan. Saya mau ngomong ini, kita jangan takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin, saudaraku. Amin. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau, yang memahkotai engkau, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak pernah dia meninggalkan kita, tidak pernah dia membiarkan kita. Dia setia kepada kita. Ayat terakhir, ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kalau mau tahu terjemahan versi mudah dibaca ya saudara sekalian ya, kira-kira seperti ini. Dia membuat engkau menjadi muda lagi, ya. Menjadi muda lagi seperti burung Raja Wali yang tumbuh bulunya kembali. Jadi saudaraku, kalau burung Raja Wali ini saudaraku sekalian, kalau dia sudah tua, kalau dia mau tetap hidup, dia harus naik ke gunung batu yang tinggi, ya. Dia harus lepaskan kuku-kukunya, dia cabut bulu-bulunya, ya. Rasanya memang sakit. Dia garukkan kukunya, cakarnya ke batu-batu itu sampai copot. Dia setelah bulu-bulunya rontok, paruhnya dipukulkannya ke batu itu supaya copot semuanya. Kalau dia ingin hidup lebih panjang lagi. Tuh burung Raja Wali. Dia akan berdiam diri selama beberapa bulan di celah gunung batu itu. Dia akan berdiam diri. Sehingga ketika kukunya tumbuh lagi, cakarnya tumbuh lagi, paruhnya yang baru tumbuh lagi, bulu-bulunya tumbuh lagi, perhatikan baik-baik. Nanti saudara baca di Google. Dia akan membuat engkau menjadi muda lagi seperti pada burung Raja Wali. Muda lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan Pak Untung nanti mau muda lagi. Nah, kalau nggak melayani Tuhan, ada yang lain nanti bahaya. Atau Ibu Eni atau Ibu yang paling tua di sini Ibu Robi, ya, memang akan muda lagi. Roh kita semakin kuat, seperti orang muda, seperti singa muda, singa dari Yehuda, amin. Akan perkasa lagi, semakin perkasa, semakin kuat. Tapi untuk melayani Tuhan, untuk apa namanya? Untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Artinya kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatikan, saudaraku sekalian. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kecaplah kebaikan Tuhan itu. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Lihat, dalam kesusahan kita, Tuhan berikan jalan keluar. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena kita ini sudah ditebusnya dari lubang kubur. Karena kita ini sudah diampuninya. Karena kita ini berharga di matanya. Dan Dia mau kita panjang umur. Masa muda kita, masa hidup kita ini menjadi baru lagi seperti burung Raja Wali. Tapi
tinggallah dalam hadirat Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Ambil waktu kita bersaat teduh dalam hadiratnya. Amin, saudaraku. Supaya kita kuat dan menjadi muda lagi. Roh kita yang menjadi muda, kekuatan kita. Amin, saudaraku. Satu kali Kaleb, ya, temannya Joshua, waktu masuk tanah perjanjian mereka, waktu mereka mau menggempur orang-orang Kanaan, ya, Kaleb bilang sama Joshua begini, berikan tempat-tempat orang bangsa enak itu kepadamu, ya, karena hamba Tuhan Musa itu sudah mengatakannya demikian. Itu bangsa enak itu, saudaraku, raksasa-raksasa badannya, orang-orang yang ternama, orang-orang yang kuat. Dia mengatakan itu, Musa mengatakan kepada Kaleb itu, bagianmu nanti yang ini. Ya, lupa saya namanya, tempat kuburannya si Pak Abraham itu. Ya, hah? Iya. Musa, Iya, ladang itu ya. Nah, tetapi saudaraku sekalian, itu 40 tahun yang lalu janji itu diberikan kepada dia. Tempat mengalahkan raksasa-raksasa. Wow. Masa mudanya, masa hidupnya menjadi baru seperti burung Raja Wali, karena dia orang yang takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Makanya dia nggak takut sama raksasa-raksasa, nggak takut dia. Amin, saudara. Kedepan ini kita akan mengalahkan raksasa-raksasa untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Makanya bersaksi. Ya, sama bosnya itu juga bersaksi. Bilang, Tuhan Yesus yang membela saya, Pak, di sini. Gelap tidak bisa dicampur dengan terang, Pak. Tadi ngomong sama bosnya gitu ya. Oh, sama yang teman-teman ya. Haleluya. Amin, saudaraku. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berlindunglah padanya ya. Amin, saudaraku. Berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Baca nanti ayat 34 itu 1 sampai dengan ya 23 itu ya. Baca di rumah kita, renungkan bahwa tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Walaupun dalam masa kesesakan, asal mau kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita